Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mendengar tapi tidak mendengarkan. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Yeremia pasal 38 ayat 3 sampai ke 4, begininya firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Saudara, kalau kita baca ayat tadi, sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini. Yeremia yang sama mencatat ayat di mana Tuhan sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada nabinya Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Berarti sebenarnya, saudara, bangsa Israel yang ada di sana yang mendengarkan perkataan dari Nabi Yeremia untuk mereka menyerahkan diri kepada tentara Babel, mereka pernah mendengar. Mereka pernah mendengar firman Tuhan. Tapi menariknya mereka pergunakan firman yang sama untuk menyerang Nabi Yeremia. Seolah-olah dikatakan dia sendiri yang berkata firman Tuhan bahwa dia harus mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, tapi dia sendiri tidak mengusahakannya, melainkan kemalangan. Ini dia. Bangsa itu mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Ada satu perbedaan kontras antara mendengar dan mendengarkan. Saudara, dalam bahasa Yunani, kata mendengar itu dicatat dengan berbagai macam arti. Mendengar yang artinya hanyalah cuman mendengar saja selewat. Ada juga yang mendengarkannya itu memberi perhatian khusus dan menyimak baik-baik, siap untuk melakukan apa yang dia dengar. Ini adalah satu perbedaan yang kontras. Di manakah posisi kita hari-hari ini? Mungkin kita tahu banyak firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan, tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Memang tidak mudah, saudara ya. Firman berkata, jangan takut, jangan khawatir, tapi rasanya kekhawatiran itu tetap datang. Tetapi waktu seseorang mau mendengarkan, maka dia akan mempersiapkan hatinya untuk menjadi hati murid yang mau melakukan apa yang dia dengar. Yang mau mencoba minimal mengerjakan apa yang dia dengar. Nah, ini disebut dengan pelaku-pelaku firman, saudara. Sedangkan kalau kita lihat di sini, justru mereka tahu firman. Mereka pernah mendengar firman. Tetapi mereka menggunakan firman justru untuk menyerang Nabi Yeremia. Mereka mendengar tapi tidak mendengarkan. Jelas, beginilah firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang terbaru, yang terkini, yang terupdate. Kota ini pasti akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Ini firman Tuhan yang jelas, yang real, yang baru, yang hangat, yang masih panas, yang langsung keluar dari mulut Allah melalui Nabi Yeremia. Tapi mereka pakai lagi firman untuk menyerang Nabi Yeremia. Padahal sebelumnya mereka menunggu, cok Tuhan ngomong apa, kita mau dengar. Tapi waktu yang mereka dengar tidak seperti yang mereka harapkan, yang mereka dengar tidak masuk dalam logika mereka, mereka berkata, itu bukan firman Tuhan. Apalagi saudara, firman berkata hari-hari terakhir akan muncul banyak orang yang hanya akan mencari pengajar-pengajar yang memuaskan telinganya saja. Nah, kita harus waspada, kita harus hati-hati, jangan sampai waktu firman Tuhan menegur kita, mungkin firman itu seperti seseorang sedang berseru-seru, berteriak-teriak, jangan sampai kamu lakukan itu, jangan sampai kamu salah, jangan sampai kamu berbuat dosa, jangan sampai kamu ambil keputusan yang keliru. Mungkin firman itu berseru-seru. Tetapi justru yang firman yang sesungguhnya kita harus dengarkan, kita tidak dengarkan. Kita pernah mendengar saja, tetapi kita tidak dengarkan. Jelas kali itu Tuhan berkata, kalau kamu bertahan di Israel, kamu akan mati. Justru yang menyerahkan diri akan selamat. Bahkan kotanya akan selamat kalau mereka menyerahkan diri. Berarti ada satu keuntungan untuk rakyat banyak. Kalau mereka mendengar dan mendengarkan dengan taat. Kita harus belajar untuk bukan cuma tahu, mendengar, tapi kita perlu untuk mendengarkan.
Ada satu sikap, yaitu kita mau melakukan. Tuhan, ya, aku mau berubah. Ya, aku salah, aku mau ditegur. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Tuhan, ya, aku mau melakukan firman-Mu. Biarlah itu tertanam di dalam hati setiap kita. Ayo saudara, hari-hari ini kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi mulai mendengarkan suara Tuhan. Artinya kita mulai pay attention, kita mulai sungguh-sungguh perhatikan. Dan apa yang kita harus kerjakan, kita dasarkan kepada firman yang sudah kita dengar. Baru kita sebut adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini kita diberikan kepekaan untuk bukan cuma mendengar, tapi juga mendengarkan. Dan diberikan ketaatan untuk bukan cuma tahu, mendengar, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mengajar kami sesuatu, Tuhan. Mungkin tidak mudah buat kami. Banyak hal yang kami nggak pahami. Kami mau belajar, Tuhan, melakukan firman-Mu. Kami tahu itu berat, Tuhan. Tetapi kami mau belajar, Tuhan, lebih pegang firman daripada keadaan. Lebih pegang firman daripada kelemahan-kelemahan tubuh kami. Lebih pegang firman dari segala sesuatu yang tampaknya lebih nyata di dunia ini. Sebab kami tahu, kami percaya, Tuhan, firman-Mu sudah diuji dari waktu ke waktu. Firman-Mu tidak pernah berdusta. Firman-Mu tidak pernah keliru. Firman-Mu selalu benar adanya. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bukan cuma mendengar, tahu firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang kami dengar, sehingga kami menjadi orang yang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, mereka yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Biar tangan perlindungan kasih-Mu terus menyertai mereka dimanapun berada. Berkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, kesehatan, studi, kehidupan rumah tangga. Semua Tuhan Kau yang pakai, Kau berkati. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.